terkait mengenai kondisi komposisi neraca dagang plus juga dengan utang Indonesia ya. Kalau Anda lihat dari hasil rilis neraca dagang periode Juni 2024, apakah ini memang sudah sesuai ekspektasi atau sesuai dengan perhitungan, Pak Didin? Iya, neraca dagang ini agak kurang ideal ya dari ekspektasi publik ya, terutama karena mestinya dengan variasi berbagai barang, komoditas, ada yang turun memang, ada yang juga naik. Mestinya ini kinerja yang maksimal menurut saya dengan neraca dagang yang kemudian turun ya bulan Juni ini. Dan ini memang dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks. Ada beberapa faktor kompleks yang cukup mewarnai dari kondisi dari neraca dagang ini ya. Tapi dari levelnya Anda melihat bahwa ini kurang ideal atau tidak ideal begitu ya? Ya. Harusnya seperti apa? Yang cerminan yang ideal Pak dari side Anda Pak? Menurut saya mestinya dengan ada sekian barang dan komoditas yang naik, mestinya ini memacu ekspor kita naik mestinya. Misalnya emas ya, barang logam mulia yang lain. Memang nikel lagi oversupply sekarang ini sehingga harga turun. Tapi berbagai barang lain kan lagi kondisi yang naik harga-harganya. Dan ini harusnya memacu dari kalangan eksportir untuk menaikkan ekspor mereka, termasuk sektor yang masuk industri-industri yang memang merupakan industri subsidi impor ya, yang memang kita rakit dan kemudian kita ekspor kembali, itu mestinya kita bisa pacu lebih tinggi dari yang sudah dicapai sekarang mestinya. Oke, baik Pak Didin. Saya ke Mbak Esa. Mbak Esa, Anda melihatnya seperti apa? Kalau Pak Didin bilang katanya kurang ideal, karena harusnya ada beberapa komoditi yang bisa perform, karena bisa dilakukan, bisa digenjot ekspornya, tapi ternyata menurut data tidak seperti itu, begitu ya. Dan kita kan juga mencatatkan sebenarnya surplus 5 bulan berturut-turut ini juga di angka yang beberapa kali juga mengalami ekspor yang juga menurun begitu. Sebenarnya kondisinya sebenarnya berulang saja, bukan hanya terjadi di saat ini saja begitu. Mbak Esa, Anda lihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat ini ya, membandingkan dengan polling CNBC memang lebih rendah ya. Kalau dalam polling kita tuh 2,88 sementara 2,39 miliar ini ya. Artinya jauh lebih, mungkin sekitar 500 juta lebih rendah. Ada beberapa memang yang sebenarnya menurut kita duga agak naik itu seharusnya ya, mungkin batubara nih, ekspor batubara itu kalau dalam hitungan kita sebenarnya volumenya itu lumayan harusnya naik kencang ya, tapi dalam di data BPS sendiri malah turun ya. Karena kalau kita ingat sebenarnya di Juni itu ada permintaan yang cukup tinggi dari Cina dan dari India, karena di Cina ada persoalan hawa panas dan kemudian lumayan naik gitu ya. Terus ada beberapa, kalau CPO memang kita memproyeksi harganya naik, tapi mungkin volume permintaannya akan turun ya, itu sejalan dengan data BPS-nya. Dan memang ada ya seperti Pak Didin bilang, ada beberapa komoditas yang seharusnya mungkin bisa lebih cepat menyumbang ekspor ya. Mungkin kalau kita lihat kan besi baja dan mungkin nikel juga malah turun. Kalau kita lihat sebenarnya yang mungkin menjadi catatan, harus menjadi catatan pemerintah, ekspor ke negara-negara utama dalam on-money itu hampir semuanya turun, dari mungkin ke Jepang, Amerika, kemudian juga ke India terutama, dan ke Amerika Serikat ya ini, dan ke Cina terutama. Ini menunjukkan bahwa memang secara ada yang harus kita waspadai, ada mungkin pelemahan permintaan dari sana ya. Kalau kita lihat ekonomi Jepang kan memang lesu, dan ekonomi Cina juga belum bangkit secara maksimal, dan mungkin juga ada perlambatan permintaan dari Amerika. Ini harus diwaspadai kalau nanti kemudian terus melemah ini, nanti ekspornya ke depan seperti apa. Karena sebenarnya mungkin ini surplusnya agak terbantu oleh impor yang lebih rendah ya. Biasanya sebenarnya padahal impor ekspornya itu pick up turun, ya? Impornya juga sama begitu ya? Iya betul. Padahal biasanya impor itu pick up di sudah mulai pick up di kuartal 3, ini masih lesu. Kalau kemudian nanti impor pick up lebih cepat, lebih kencang lagi, ini bisa jadi
surplusnya sangat terkikis ya, karena ekspor mungkin ke depan agak susah kalau kita melihat ya Cina itu belum recovery total, kemudian pelemahan Jepang juga berlanjut ya, dan Amerika juga masih masih belum menunjukkan permintaan yang kencang mungkin seperti tahun lalu gitu. Baik, Pak Didin, Anda melihatnya seperti apa sih? Totally kan sebenarnya juga impor mengalami penurunan juga begitu, dan kondisi perekonomian di beberapa negara-negara mitra dagang pun sebenarnya juga mengalami penyusutan dari sisi permintaan. Artinya memang dinamika perekonomian yang terjadi hampir terjadi secara massal begitu di beberapa negara-negara yang memang berhubungan langsung juga dengan perdagangan dengan Indonesia. Anda melihatnya seperti apa, Pak Didin? Ya, jadi memang gini, ini kan eskalasi perang ya, Israel Palestina naik ya signifikan, kemudian juga Rusia Ukraina juga naik eskalasinya, dan ini memang mengganggu rantai pasok, sekaligus juga mengganggu tadi permintaan beberapa barang dan jasa yang memang masing-masing negara untuk bersiap-siap lah untuk tidak mengimpor, dan mereka kemudian juga sekaligus tidak mengekspor barang yang mereka jaga-jaga kalau eskalasi perang ini terus-menerus naik ya. Jadi, oleh karena itu memang samping marketing intelijen dari kalangan produsen industri, para pelaku industri yang harus cerdas gitu melihat peluang-peluang untuk menaikkan ekspor ini, tapi juga secara keseluruhan pemerintah mestinya sekarang ada reorientasi untuk membangkitkan pasar dalam negeri. Jadi memang ekspor bisa terganggu, tetapi pasar dalam negeri jangan sampai juga turun permintaan dari masyarakat, karena memang stimulus pemerintah terhadap bagaimana membangkitkan pasar dalam negeri ini sangat minim menurut saya. Baik. Jadi ya begitu saya kira situasinya. Jadi bahwa ancaman eskalasi perang ini itu harus diantisipasi, dan itu biasanya kita harus mampu men-shifting agar perdagangan dalam negeri tidak boleh turun, tidak boleh turun. Nah, ini yang sekarang terjadi, ya ekspor juga mengalami gangguan, tetapi juga pasar dalam negeri juga kita mengalami konsumen menahan daya beli, menahan konsumsi karena daya beli mereka turun, karena insentif untuk UMKM itu sangat minim, kemudian juga terlalu banyak pajak dinaikkan, dan kemudian subsidi dihilangkan. Ini orientasinya menurut saya memang harus digeser, karena kalau seandainya seperti sekarang terus ya, bahwa yang dipacu hanya investor asing, kemudian juga kita terlalu mengandalkan kepada pembangunan infrastruktur yang terlalu ambisius, yang dikorbankan adalah daya beli masyarakat. Oke. Insentif untuk bagaimana UMKM bangkit, pasar dalam negeri daya beli naik, dan kemudian pada gilirannya pasar dalam negeri tetap terjaga, ini yang belum terjadi tangan pemerintah sekarang menurut saya. Baik, Pak Didin. Mbak Esa, Anda melihatnya seperti apa sih, apalagi China ya, kalau kita melihat China sendiri kan juga baru rilis PDB-nya juga merosot begitu ya. Mungkin ini akan menjadi salah satu PR berkelanjutan untuk balancing neraca perdagangan kita ke depannya, untuk rapat di bulan-bulan ke depannya. Ini akan seperti apa nih kalau kita melihat di kondisi China saat ini? Kalau kita lihat sebenarnya kemarin China kan juga 2 hari lalu kalau nggak salah baru mengeluarkan rilis perdagangan mereka, dan impor terkontraksi. Sebelumnya kan impor itu mereka tumbuh ya. Sementara pada Juni itu terkontraksi, artinya kan permintaan barang dari luar negeri ke China itu kan turun. Ini yang harus diperhatikan lagi. Padahal kita lihat China itu kan sekitar 23-24% dari pangsa ekspor kita ke sana ya. Kita banyak sekali ekspor dari nikel, kemudian dari batu bara, CPO ini.
nanti ke depan seperti apa, karena kalau kita lihat mungkin permintaan batu bara ke depan tidak akan tinggi mengingat musim hujan sudah datang di India dan musim hujan juga sudah datang di Cina, artinya suhu lebih rendah, permintaan listrik turun, artinya permintaan batu bara juga melemah ya. Tidak ada mungkin kebutuhan energi yang sangat besar ke depan, baik CPO mungkin ataupun dari batu bara sendiri. Akhirnya nanti kita bertumbuh mungkin kepada nikel, sementara industri Cina itu kan belum juga menggeliat secara luar biasa. Kalau kemudian belum menggeliat secara luar biasa, mungkin juga permintaan juga masih akan melemah. Itu yang harus kita pikirkan. Dan kalau kita lihat Jepang juga yaitu ya belum ekonominya masih belum akan terbang dalam jangka waktu dekat ya. Mungkin kalau Amerika biasanya mungkin kita berharap akan ada Pilpres, dan Pilpres kemudian diharapkan ya mengejut konsumsi. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya ekspor ke Amerika mungkin kita sangat ini ya, lebih kepada tekstil, furniture, dan barang-barang yang mungkin tidak dibutuhkan untuk mengejut industri mereka ya. Jadi ini yang akan harus dihadapi pemerintah ke depan, mau apalagi sih, karena kalau kita lihat manufaktur jelas kita kalah saing duluan dengan Vietnam. Sementara ada kita adalahnya komoditas yang sedang melemah. Dan kalau kita lihat Januari-Juni ini sebagai perbandingan, ketika Januari-Juni tahun lalu ekspor kita masih positif ke Cina, sementara Januari-Juni tahun ini sudah kontraksi ya, koreksi. Artinya ada penurunan yang sangat jauh.